Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini, Bunda Gereja yang Kudus merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Santo Lukas adalah murid dari Santo Paulus. Disebutkan dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon ayat 24 bahwa Paulus berjalan bersama dengan Lukas untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Santo Lukas mengetahui secara langsung tantangan dan kesulitan misi pewartaan kabar baik dan juga komitmen serta pengorbanan yang begitu besar untuk mengambil bagian di dalam misi tersebut. Bila kita mengaitkannya dengan bacaan Injil pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Tugas perutusan yang dipercayakan oleh Yesus kepada para murid supaya mereka mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Dan tugas perutusan itu tidak gampang.
mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya bahwa ada tantangan, ada kesulitan, kesukaran yang harus mereka hadapi. Tetapi mereka harus memiliki satu keyakinan yang besar bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Ini poin penting yang harus dipegang teguh oleh para murid. Dan mereka harus mentaati dan setia pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jikalau mereka masuk ke dalam sebuah rumah, kata pertama yang harus mereka sampaikan adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Kata damai sejahtera bagi rumah ini memberikan nilai yang begitu besar kepada setiap orang yang mendengarkannya. Karena kehadiran para murid yang diutus oleh Tuhan untuk membawa damai, membawa sukacita kepada setiap orang. Jadi orang-orang yang membuka diri, membuka hati untuk menerima pewartaan para murid, mereka sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera. Keterbukaan hati untuk menerima damai dari Tuhan akan mempengaruhi seluruh ziarah kehidupannya. Itu poin pertama yang harus diwartakan, disampaikan oleh para murid kepada orang-orang yang mereka jumpai. Selain Yesus berpesan untuk menyampaikan damai sejahtera kepada setiap orang, Yesus juga mengingatkan, jikalau orang menerima kalian, maka salammu itu akan tinggal di dalam rumah itu. Dan mereka harus menyembuhkan orang yang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga dipanggil, diutus oleh Tuhan ke dalam dan ke tengah dunia ini untuk mewartakan damai, sukacita kepada semua orang. Keberadaan, kehadiran kita sebagai orang Kristiani yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah akan membawa damai, sukacita kepada semua orang. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.